Perkenalkan, nama saya Deviana Putri Wahyudi, Wira SMA Negeri 3 Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pendidikan remaja sebaya dengan tema kesehatan reproduksi yang berkaitan dengan pacaran dan sanggama. Teman-teman pada udah tahu belum makna pacaran itu sebenarnya apa? Apa sih pacaran itu sebenarnya? Definisinya itu apa? Jadi, pacaran itu persahabatan antara pria dan wanita yang didasari rasa cinta dan berkelanjutan hingga ingin menikah atau menjalin hubungan suami istri. Jadi biasanya, untuk orang yang segera menikah, biasanya mereka akan pacaran terlebih dahulu untuk dapat mengenali pasangannya lebih jauh. Ini juga ada nih, 5 tips pacaran sehat. Pacaran sehat itu apa sih? Pacaran sehat itu pacaran yang tidak melanggar kaidah agama dan tidak melanggar norma masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian bagi saat ini dan masa depan. Udah tahu kan pacaran sehat itu apa? Sekarang kita akan tahu 5 tips pacaran sehat. Yang pertama, saling mendukung satu sama lain. Jadi, kalian sebagai pasangan harus mendukung satu sama lain ya. Yang kedua, saling berbagi pengetahuan. Yang ketiga, bersaing sehat dalam prestasi. Jadi pacaran itu buat ajang-ajangan kalian memperlombakan prestasi. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi misal kalian mau ibadah bareng bisa banget loh. Yang kelima, terbuka pada orang tua. Orang tua itu sangat penting loh perannya dalam hidup kita. Kita bisa mencurahkan semua yang kita rasakan pada orang tua. Siapa tahu juga orang tua bisa mengasih solusi, memberi bantuan pada kita dan mengarahkan pacaran kita ke arah yang benar. Lalu bagaimana sih sikap remaja dalam berpacaran? Nih, yang pertama, bersikaplah tegas kepada pacar ketika ia mulai merangsang daerah erotis. Misalnya daerah leher, telinga, lalu buah dada. No, katakan tidak, bahkan menolak untuk dipegang. Jangan ya. Yang kedua, say no for sex before married. Jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah, karena resikonya sangat banyak. Yang ketiga, jangan berpergian ke tempat sepi dan jauh dari keramaian. Karena apa? Karena itu dapat menimbulkan kalian berpikir negatif. Pasti tahu kan kalau di tempat yang sepi, gelap, berduaan maunya itu apa? Kalian pasti tahu kan? Nah, kalian udah tahu kan tentang pacaran ini? Sekarang kita beralih ke sanggama. Sanggama, kok asing ya didengarnya? Kayak apa ya, nggak pernah dengar malah. Sanggama. Sanggama itu hubungan seksual yang dilakukan suami dan istri setelah sah untuk memperoleh keturunan. Jadi mereka punya tujuan mulia. Dengan melakukan sanggama, mereka akan memiliki keturunan. Eits, tapi kalian tahu nggak sih, sanggama ini bisa menjadi dosa loh. Di saat apa sih sanggama bisa menjadi dosa? Ketika hanya untuk pemuas nafsu. Hah? Pemuas nafsu? Iya, pemuas nafsu itu artinya semata-mata hanya untuk meluapkan hasrat nafsu kita pada pasangan. Jangan pernah ya. Oh iya, sanggama dibagi menjadi 2 loh. Sanggama normal dan sanggama tidak normal. Sanggama normal itu yang bagaimana sih? Sanggama normal itu prosesnya dari penis langsung masuk ke vagina. Tapi jika tidak normal itu juga dibagi menjadi 2 lagi, oral dan anal. Kalau yang oral, penis dimasukkan ke mulut. Sedangkan yang anal, penis dimasukkan ke dalam dubur. Sanggama tidak normal ini sangat menyalahi fitrah manusia loh, dan dapat menimbulkan penyakit menular seksual. Hati-hati nih kalian, jangan sampai melakukan itu ya. Lalu apa sih pengaruh sanggama terhadap kehidupan remaja? Yang pertama nih, dapat menyebabkan kehamilan dini yang berujung aborsi. Kalian sadar nggak sih, proses aborsi itu mematikan janin yang ada di kandungan? Itu sama saja membunuh ya, berarti dosa. Jangan sampai kalian melakukannya. Yang kedua, ketidaksiapan organ reproduksi. Tentu saja, kita masih remaja. Organ reproduksi kita belum matang dan belum siap untuk dibuahi. Maka itu jangan melakukan sanggama di bawah umur dan saat belum sah ya. Yang ketiga, selalu merasa bersalah. Tentu saja,
Setelah kita melakukan itu dan kita menyadarinya bahwa itu salah, kita akan selalu memikirkan hal itu, selalu merasa bersalah dan menyebabkan overthinking. Lalu bagaimana sih tindakan agar tidak terjerumus? Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus selalu rajin berdoa, rajin beribadah, membaca kitab suci. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. 2. Mengendalikan diri. Kita sebagai remaja harus bisa mengendalikan diri, emosi, dan nafsu kita. Jangan sampai tuh kita terjerumus dalam hal-hal yang dapat membuat kita merasa bersalah. Yang ketiga, terbuka kepada orang tua. Dari kecil hingga dewasa kita dirawat oleh orang tua kita. Pasti orang tua kita juga tahu kan apa yang sebenarnya kita rasakan. Jadi tidak ada salahnya kan kita konsultasi atau bahkan bertanya solusi pada orang tua tentang pacaran. Kita harus terbuka ya pada orang tua. Siapa tahu orang tua bisa memberi solusi dan mengarahkan kita ke jalan yang benar. Yang keempat, berpikir sebelum bertindak. Jadi kita harus berpikir dulu sebelum mengambil tindakan. Apa sih? Kalau itu aku lakukan, apa sih yang terjadi? Kalau aku melakukan ini, yang terjadi nanti apa? Kita harus berpikir secara matang dan kita harus mempertimbangkan semua yang kita lakukan dengan baik. Udah tahu kan pacaran dan sanggamanya? Udah cukup jelas belum? Oke guys, untuk kali ini itu aja nih yang bisa aku sampaikan tentang pacaran dan sanggama. Intinya kalian sebagai remaja harus bisa mawas diri dan menjaga diri kalian sebaik-baiknya ya. Untuk kalian para cowok, jaga pasangan kalian, dan untuk para cewek, selalu jaga badan kalian. Terima kasih telah menonton video ini. Bye!